Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini suaranya enak gak ya? Hah? Jelas ya? Kok saya rasanya kok kayak kurang jelas. Nah. Oke, ini. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mempertemukan kita di masjid ini. InsyaAllah pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan masih dalam bab tentang apa yang harus diucapkan pada orang yang harapan hidupnya itu sangat kecil sekali, gitu kan ya. Kemarin telah sampai kepada wal yastahid fi khatmi umrihi bi akmalil ahwal. Hendaklah orang yang mau meninggal itu senantiasa berusaha dalam menutup usianya itu dengan kondisi yang paling sempurna. Ya, memang gitu ya. Sekarang dilanjutkan dengan wa yastahibbu ayyusiya ahluhu wa ashabuhu bisabri alaihi fi maradhihi. Hendaklah keluarganya dan sahabat-sahabatnya itu berwasiat, menasihati kepada orang yang mau meninggal ini dengan untuk bersabar atas sakitnya. Benar ya? Gitu ya? Ada nggak? Bingung ya? Yang berwasiat yang sakit, masa sih? Kan untuk sabar, yang suruh sabar kan yang sakit yang disuruh sabar, bukan yang sakit suruh nyabar. Ya di situ gitu. Waduh, lagi mana? Ya, kan terjemahannya kalau menurut saya kurang pas. Yang biasanya yang suruh sabar itu yang sakit apa yang keluarganya? Yang dua-duanya. Tapi yang pertama kan yang sakit dulu. Karena ada kalimat fi maradhihi, pada sakitnya. Berarti kan yang sedang sakit. Maka bacanya itu kalau ayyuso, ya kan, hendaknya diwasiati, dinasehati ahlahu kepada ahlinya. Itu bukan kebalik. Ini yang menasehati adalah keluarganya dan para sahabatnya bisobri alaihi, agar bersabar atas orang itu fi maradhihi, sebab dari sakitnya. Jadi gitu ya. Yang sakit siapa? Yang mau meninggal tadi kan, hendaklah untuk bersabar. Ya, kalau di situ apa kalimatnya? Hendaklah keluarganya dan para teman-temannya berwasiat kepada keluarga dan teman-temannya bersabar menghadapi keadaannya yang sedang sakit. Hendaklah ia berwasiat agar keluarganya berbuat baik kepada teman-temannya. Iya, betul. Kalau yang tadi benar, ya kan? Jadi yang minta sabar itu di situ berarti yang sakit. Iya kan? Untuk bersabar. Oh gitu. Ya, karena ada fi maradhihi, alaihinya kepada yang sedang sakit. Kalau saya cenderungnya hendaklah keluarganya dan teman-temannya, ya kan, dianjurkan untuk mewasiatkan kepada orang itu bersikap sabar atas sakitnya. Itu. Lah, itu
wahtimali ma yasduru minhu, dan menghadapi apa-apa saja yang muncul sebab itu darinya. Wa yusihim aidan bisabri ala musibatihim. Lah ini baru yang ini, ya kan? Yang ini baru mewasiatkan kepada mereka. Nah, mereka itu keluarganya, ya kan? Keluarganya untuk bersabar ala musibatihim bihi, atas musibah mereka, ya kan, yang menimpa sakit, gitu. Bener kan? Kalau saya begitu, yang pertama itu yang sedang sakit dinasehatin agar dia bersabar atas sakitnya. Yang kedua, keluarganya diminta untuk bersabar atas musibah yang ada, gitu. Jadi beda, ada dua. Di sini sedangkan semuanya sebenarnya. Ya, makanya wa yustahabbu, dan dianjurkan ayusiya ahluhu wa ashabuhu bisabri alaihi fi maradhihi. Dianjurkan untuk mewasiatkan atau menasehati, ya, keluarga dan para teman-temannya itu menasehati dengan sabar sebab sakitnya, ya kan? Yang kedua, dan juga menasehati kepada mereka, keluarga dan sahabat-sahabatnya itu aidan, untuk bersabar atas musibah yang menimpa mereka, gitu. Wa yastahidu fi wasiyatihim bitarkil buka alaihi, juga diusahakan wasiat itu kepada mereka itu agar tidak menangis di hadapannya berlebihan, maksudnya ya. Gitu kan, nangis sampai saya mau makan pakai apa, gitu kan, semuanya itu hendaklah mengurangi itu, jangan sampai terjadinya akhirnya menjadi yang tidak baik. Wa yaqulahum sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan mengatakan kepada mereka, di mana sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, gitu kan? Yang namanya mayit itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tangisan keluarganya atas mayit itu. Jadi kalau sudah meninggal, maka jangan terlalu menangisnya berlebihan, ya, harus ditahan, sadarkan. Meneteskan air mata harus, masa meninggal saudaranya, meninggal ayahnya, meninggal suaminya atau istrinya, tidak ada tetesan apapun, gitu kan? Nah, tapi apakah wajib? Ya, tidak, tergantung hatinya, gitu kan? Kalau memang tegar, ya merah saja, kadang merah doang melinang gitu aja. Tidak, yang penting tidak boleh meraung-raung tangisannya itu. Sebab apa? Al mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Seorang mayit itu, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tangisan keluarganya kepadanya. Ini tujuannya apa? Gitu kan? Ini hanya pemberi peringatan keras. Jangan sampai terjadi aniyah. Aniyah itu terjadi meratap, ya, meratap. Wa dalailu ma dzakartuhu fil babi ma'ruf fi hadhil bab ma'rufatun masyhuratun. Dalil-dalil tentang apa yang telah kami sebutkan tadi di dalam bab ini itu sudah terkenal, sudah diketahui dengan baik. Hadatstuha ikhtisaran. Kami sengaja menghapus, tidak semuanya kami cantumkan ini. Aku cantumkan kata pengarang kitab ini ikhtisaran, hanya untuk meringkas saja. Intinya bahwasanya orang yang mau meninggal itu pertama hendaklah, gitu kan, ditalkinkan dengan la ilaha illallah, gitu kan. Kemudian diwasiatkan agar senantiasa amalan-amalan baik itu dilakukan. Supaya apa? Supaya khutmi umrihi, yang namanya
penutup usianya itu agar biakmalil ahwal, dengan kondisi yang paling sempurna, ya. Maka la ilaha illallah dan lain sebagainya. Faqad rawaina fil haditsil masyhur, kami meriwayatkan dari hadis yang sangat terkenal, masyhur, fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan lainnya, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Itu. Jadi barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir pengucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dari hadis ini, orang yang mau meninggal hendaklah dibacakan la ilaha illallah. Ya. Warwaina fi sahihi Muslimin, kami meriwayatkan juga dari kitab Sahih Muslim, wa Sunan Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasai dan Imam Nasai, wa ghairihima dan selain dari keduanya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang belajar hati, yang namanya orang mau meninggal, mau takum, orang mau meninggal itu siapa? Maka menurut ahli tasawuf itu, saya pernah belajar itu di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu, orang mau takum, orang yang mau meninggal itu, setiap yang masih bernyawa pasti dia mau meninggal. Saya, ibu-ibu masih hidup kan, bernyawa, pasti mau meninggal. Maka apa? Kata la ilaha illallah itu harus dibimbing meskipun kondisinya sehat. Senantiasa hati itu la ilaha illallah. Hati itu begitu. Supaya apa? Terbiasa nanti ketika akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, gampang. Karena tidak mudah ucapan la ilaha illallah, ntar gampang secara maksiat aja yang banyak, gitu kan? Nanti pas mau mati saya ngucapin la ilaha illallah, masuk surga dah. Itu tidak mudah semacam itu. Tidak mudah. Yang namanya burung beo itu tiap hari diajarin assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Coba diambil banting, bilangnya bukan assalamualaikum, gitu kan? Atau teriak, gitu kan? Itu semacam itu. Maka kalau hati kita sudah terbiasa itu, harapannya ketika di akhir hayat itu sudah terbiasa hatinya, pikirannya terucap dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah. Ketika kaget la ilaha illallah atau kalimat thayyibah, astaghfirullah, innalillah. Jangan kaget kodok. Pas mati pas bilang kodok. Naudzubillah. Itu kan, jangan ya. Susah ya dirubah. Ya kan, dirubah. Nggak ada yang susah kalau mau merubah. Jadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah laqinu, membimbinglah, talqinlah. Talqin itu artinya bimbingan. Ya, talqin artinya adalah bimbingan.
berasal dari kata ini. Kalau ada orang meninggal, ayo ditalkin dong, gitu kan? Maka itu artinya dibimbing, gitu kan? Nah, kemudian ada sebagian yang ketika di kuburan, gitu kan, membaca talqin, ya kan, dengan mengatakan diantaranya adalah jikalau ada dua malaikat datang kepadamu, kemudian dia bertanya, ya, kemudian mengatakan man rabbuka, maka jawablah, ya kan, Allahu Rabbi, dan seterusnya. Talqin gitu. Apakah dengar apa enggak orang yang sudah meninggal ketika itu? Dengar enggak, Bu? Hah? Ya. Ketika dalam sebuah hadis yang sahih, dari mulai yang sederhana saja, ibu-ibu yang saya yakin sudah tahu, ketika orang dikubur, gitu kan, kemudian melangkah kaki kita 7 kali sendal itu terdengar malaikat baru datang. Yang kedua, ketika ibu-ibu masuk ke kuburan, area pekuburan, ucapannya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat, antum salifuna wa ana atau wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Ini ucapannya adalah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Gitu. Masih hidup kepada orang sudah meninggal. Lah, kok pakainya kum? Seperti saya kepada ibu-ibu di sini ketika mau memulai pengajian, assalamualaikum. Berarti kan masih hidup. Lah, ketika itulah ada hadis, ketika orang masuk ke kuburan, kenal, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, maka Allah akan raddallahu ruhahu. Allah akan mengembalikan ruhnya hatta yaruddas salam, sampai dia menjawab salam yang kita ucapkan, tetapi kita tidak mendengar jawabannya. Kalau mendengar kita lari, gitu kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, lari, gitu kan? Gitu kan? Ini hadisnya sahih, gitu kan? Jadi gitu. Hanya ketika Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Syaibah itu mati di dalam perang Badar, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur, maka 3 hari atau 4 setelah itu Rasulullah beserta Sayyidina Umar datang ke sumur itu. Rasulullah kemudian mengatakan, "Hei ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Abu Syaibah, benar kan apa yang aku sampaikan saat di dunia?" Sayyidina Umar kaget, ini Rasulullah ngomong sama orang yang sudah meninggal. Tanyalah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya orang yang sudah meninggal itu dia mendengar apa yang diucapkan oleh yang hidup, tetapi dia tidak mampu untuk menjawab. Kalau jawab keras kaget semua. Gitu ya. Jadi itu makanya anjuran untuk berziarah itu yaitu, oh Ustaz, kan di rumah aja sudah cukup doa. Tapi kan beda gitu. Beda ketika kita datang ke orang tua kita langsung assalamualaikum, maka dia menjawab. Senang sekali mereka. Gitu kan? Laqtinu mautakum la ilaha illallah. Ya, hadisnya sahih. Terus lanjut, qala ulama, ya, ulama mengatakan bahwasanya fa illam yaqul huwa la ilaha illallah, ketika seseorang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, tidak mengucapkan, maka laqonahu man hadarahu, hendaklah orang yang hadir di sekitarnya itu membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi ketika hadis ini menunjukkan bahwasanya, karena ada hadis gini,
Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Gitu kan? Maka harapannya orang yang mau meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata tidak mudah orang mengucapkan la ilaha illallah. Fa illam yakul huwa la ilaha illallah, kalau dia ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka laqonahu man hadarahu, orang yang ada, yang hadir di sekitarnya yang membimbing supaya mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Wa yulaqinuhu birifqin, hendaklah mentalkinnya, membimbingnya itu dengan lemah lembut, jangan keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak, tapi pelan. La ilaha illallah di telinganya. Ya, kalau kasar kan dia hanya sakit hati, lagi enggak enak badan, la ilaha illallah, gitu kan? Jangan, nanti malah sumpah dia terganggu, bukan merasa nikmat. Maka di sini ada saran-saran dari pengarang ini agar siapa sih orang yang mentalkin itu? Ya, ayal juro, tujuannya apa? Birifkin makhofata ayal jiro fayarudduha, hendak agar tidak takut, ya, khawatir rifkin dengan lembut. Tujuannya apa? Mahofata ayal juro fayaruddaha atau fayarudduha, khawatir orang yang sedang sakit itu terganggu. Ucapan itu kalau enggak pelan-pelan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terganggu, bukannya nikmat. Maka bisa jadi menolak, nggak mau begitu. Padahal itu meskipun ucapannya bagus, la ilaha illallah, tetapi hendaklah dengan lemah lembut, la ilaha illallah. Nikmat ya, oh mengajari saya. Jadi semacam itu. Kemudian wa idza qalaha marratan, kalau dia sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah, ya kan? La yu'iduha alaihi, enggak usah diulang lagi. Udah cukup, biar supaya apa? Itu akhir dari ucapannya. Ya kan? Illa ayatakallama bikalamin akhar, kecuali dia kok mengucapkan lagi, berbicara lagi dengan ucapan yang lain. Tahu-tahu sudah la ilaha illallah, siapa kamu? Nah, berarti kan sudah siapa kamu kan? Nah, berarti bimbing lagi la ilaha illallah. Gitu. Iya. Mau sate Pak, gitu kan? Enggak. Gitu. Ya, jadi semacam itu. Hendaklah kalau sudah mengucapkan sekali di akhir hayatnya, kira-kira udah biarin, nggak usah ditalkin lagi. Tetapi kalau dia berucap lagi dengan kalimat yang lain, ya diulang, bimbing lagi. Qala ashabuna, para sahabat kami dari madzhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwasanya wa yustahabbu an yakunal mulaqqinu, ya, ghairu warithin muttahamin, ya, hendaklah orang yang mentalkin itu, yang membimbing itu, bukan orang yang sedang terdakwa. Ini bisa berarti atau tertuduh, ahli waris yang masih dalam tertuduh. Bisa jadi dia lagi nggak suka atau memang ada kasus. Coba saja Pak, kalau lagi nggak suka sama orang itu, kok dia bimbing la ilaha, masih begitu, nggak, artinya lagi nggak suka. Maka yang membimbing itu kira-kira orang yang disenangi dia, akhirnya dia menjadi ikut. Nah, lagi nggak benci banget kok malah li'alla yuhrijal mayyita wa yatahamahu, ya,
Supaya apa? Agar tidak ya menyulitkan mayit dan akhirnya tidak disenangi oleh mayit, gitu kan? Mayit, wah ini nggak beres gitu. Li'alla yuhrijal mayyita wa yattahim. Kemudian wa'lam anna jama'atan min ashabina qalu tulaqinu wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah mengucapkan kalau mentalkin itu lengkap. Baiknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waqtasaral jumhuru ala qouli la ilaha illallah. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu ketika menganjurkan agar ketika mentalkin itu cukup dengan la ilaha illallah, supaya kependek-pendek, nggak usah panjang-panjang, nanti baru setengah tahu-tahu sudah meninggal, gitu kan? Waqad tasattu dzalika bi dalailihi wa bayani qairihi fi kitabil janaiz min syarhil muhadzab. Ya. Yang aku telah memaparkan, menjelaskan dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari para kaul-kaul orang-orang yang mengucapkan itu di dalam kitab janaiz pada kitab Syarhul Muhadzab, ya, di bab janaiz dari kitab Syarah Al-Muhadzab. Karena ada kitab namanya Syarah Al-Muhadzab. Gitu ya. Jadi itu hendaklah yang pertama apa tadi? Hendaklah yang ketika mentalkin la ilaha illallah. Orang yang mentalkin kira-kira orang yang bukan sedang terdakwa atau tertuduh, gitu kan? Nah, olehnya bisa. Jadi ketika mentalkin itu orang yang memang yang disukai oleh si mayit, supaya orang yang sakit, orang yang sekenazah, supaya apa? Ia mudah menerima apa yang menjadi bimbingannya. Faedah, ada sebuah faedah. Qala al-Qurtubi sahibu kitabil Mufhimi, itu pengarang kitab Al-Mufhim. Syarhu Sahih Muslim adalah syarah Sahih Muslim fi tasydidil mauti 'alal anbiya'i, yang menerangkan tentang, ya kan, beratnya kematian atas para nabi. Kok nabi itu meninggalnya kok dalam kondisi yang berat-berat? Ada yang laki diri digergaji, ada yang ini dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua faedah, dua hikmah yang terkandung di dalam mengapa para nabi itu mati, meninggalnya, wafatnya itu dalam kondisi yang berat. Itu. Yang pertama adalah takmilu fadhailihim wa raf'u darajatihim wa laysa dzalika naqsun wala adaban. Ya, menyempurnakan ini adalah menyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka, bukan sebagai kekurangan, apalagi sebuah hukuman atau siksaan. Maka kita tidak boleh menilai orang kok susah meninggal, ini kayaknya su'ul khotimah, nggak boleh. Karena para nabi pun terkadang ada yang meninggalnya dalam kondisi yang sangat berat. Justru Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal, kalau bisa sakitnya roh saat dicabut seluruh umatnya ini ditanggung oleh dirinya, supaya umat Rasulullah itu meninggalnya dalam kondisi yang enak. Sampai segitu kan? Gitu. Nah ini kita itu kadang-kadang ada bahaya sebentar saja, yang penting nyelamatin diri sendiri, ya kan? Nah, ada gempa coba semuanya lupa, yang penting lari sendiri. Kadang-kadang anak, kadang-kadang semuanya asing. Ini Rasulullah tidak. Kalau bisa beratnya saat meninggal itu untuk umatnya dia tanggung, beliau tanggung. Nah, ini makanya semacam itu. Jadi ternyata
para nabi itu yang saat meninggalnya dalam kondisi yang berat itu bukannya sebuah kekurangan apalagi siksaan, tetapi justru itu penyempurnaan dari keutamaan mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka. Bahwa kama jaa, ya kan, inna asyaddan nas balaul anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya seberat-berat manusia dalam menerima ujian itu adalah para nabi. Ya. Jadi ujian berat itu para nabi. Ada nabi yang sakitnya sampai apa? Nabi siapa itu? Parah sampai Nabi Ayub. Ya. Ada nabi yang masih muda dikejar-kejar, dibunuh. Padahal akhirnya Allah angkat itu tidak jadi diserupakan dengan orang lain. Siapa? Nabi Isa. Begitu, karena memang resiko nabi itu adalah nyawa. Begitu. Maka inna asyaddan nasi bala'un al-anbiya. Inna asyaddan nasi bala'un al-anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang seperti nabi, seperti para anbiya, atau kemudian sebelah lagi. Semisal, jadi orang soleh itu yang tinggalnya dakwah-dakwah itu justru kadang-kadang resikonya adalah nyawa. Benar ya? Lah kalau ustadznya di bumi anggrek tinggal duduk di kursi disiapin ada air enak. Ya kan? Para apa yang ngaji tinggal ngantuk atau ya gitu, itu aman. Lah kalau nabi coba, disuruhnya kafir Quraisy, musyrikin semuanya diutus di situ. Ya otomatis resikonya sangat besar dalam hal nyawa, gitu. Ya, saya datang ke sini, ibu ngaji dulu, terus duduk. Bahkan kalau telah dikit ditelepon, saya udah mau mulai, terus disiapin mejanya. Waduh, ya Allah, itu hemat banget, Bu. Waduh. Ini itu karena ustadznya ustadz di kota, gitu kan. Ustadz di kota. Kalau ustadz di pedesaan, ya Allah, gitu kan. Nah, kalau ibu lihat ustadz di pedesaan, ustadzah di pedesaan, kadang-kadang dia yang ngundangin, ibu-ibunya ngumpul, yang dia yang ngelarin tikar, nyiapin kue, itu ustadzahnya sama ustadznya. Ya, kalau di kota beda, malah justru kadang ustadznya sama ustadzahnya dikasih kue yang paling gede. Itu beda. Itu bedanya semacam itu. Jadi ujian para nabi itu, makanya ada ujian yang nabi paling berat yang akhirnya dikenal dengan ulul azmi, ya, yaitu Nabi Musa dikejar-kejar mana-mana. Ini soal apa yang mengejar-kejar, ya. Kemudian Nabi siapa lagi, Ibrahim dibakar. Kayaknya nggak ada orang semacam ini, ya. Nabi Nuh, gitu kan, itu usianya 950 tahun. Itu berdakwah yang ikut cuma 80 orang. Lah kita kadang-kadang dakwah baru setahun saja kok nggak ada yang ikut, bosen nih. Ustadznya bosen. Wah, ini baru setahun, gitu kan. Pengennya itu kalau ngajar begini langsung pada sadar semuanya, gitu kan, langsung busuk semuanya, gitu kan. Kalau nggak usuk ngomel-ngomel misalnya. Padahal hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang penting itu ikhtiar memberikan penjelasan yang terbaik. Kalau ternyata itu dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau belum, ya didoakan. Gitu aja. Gitu ya. Kemudian wasaniyah, yang kedua, ada di situ nggak ini? Kayak nggak ada ya. Waduh, berarti kurang terjemahannya itu. Di kitab aslinya ada, gitu kan? Faedah yang kedua, hikmah yang kedua, mengapa para nabi itu ketika meninggal itu
kadang-kadang dalam suasana yang berat itu adalah ayyarifal khalqu miqdaro alamil mauti, agar seluruh makhluknya Allah itu mengetahui bagaimana rasanya sakitnya mati ya. Ukurannya, miqdar itu ukuran ya, ukuran dari sakitnya kematian gitu. Faqad yatalul insan ala ba'dil mauta wa la yara alaihi harakatan wa la qaliqan wa yara suhulah khuruj ruhihi ya. Muncul sebuah persepsi dari manusia itu ala ba'dil mauta, sebagian dari orang-orang yang mati itu wala yara alaihi harakah, tidak terlihat gerak sedikit pun, tahu-tahu les enak gitu kan, wala qalikon, dan tidak ada getaran di sini, pokoknya rasanya itu enak. Wa yarasuhulah, dan dia melihat sangat mudah sekali khuruj ruhihi ya, keluarnya ruh itu sangat gampang sekali. Wa yadunnul amru sahlan wa la ya'rifu mal maitu fihi ya kan. Kemudian disangka, oh ini kayaknya gampang masih rodem. Tapi kata di sini wal ya'rifu mal maitu fihi, dia tidak tahu kondisi sebenarnya itu seperti apa. Ya, kondisi sebenarnya seperti apa dia tidak tahu. Ibu-ibu pernah ketika tidur reperpan nggak, Bu? Apa reperpan itu bahasa sininya apa ya? Hah? Sama ya, reperpan ya. Orang melihat kalau suami atau anak melihat tidur kan nyaman banget, padahal lagi dikejar-kejar anjing tapi larinya nggak bisa cepet. Ya kan? Kelihatannya kan tidur enak, ngorok padahal lagi mimpi buruk bisa jadi. Ya. Atau kelihatan gelisah tapi ternyata lagi makan cendol yang paling enak. Gitu kan? Bisa jadi gitu. Kelihatannya gelap, tapi mimpinya lagi enak. Nah, ini belum, tidak boleh kita itu menghakimi seseorang ketika meninggal itu ketika susah, oh ini kayaknya suul khotimah nih, ini kayaknya husnul khotimah nih. Belum tentu, karena yang terjadi saat di dalamnya itu seperti apa, wallahu a'lam, kita nggak ngerti ya kan. Karena kemarin yang namanya ruh itu idza qubidal ruh, ketika ruh itu diambil, dipegang, maka tabi'al ain, maka mata itu akan mengikuti, gitu kan. Lah ketika belalak begini, waduh ini kayaknya lagi ngelihat apaan ya? Ya nggak usah, memang begitu. Ya, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Muhammad apalagi, waduh, udah perjuangannya semacam itu. Jadi tidak, yang penting kita doakan semoga husnul khotimah. Setiap orang begitu aja sudah. Insya Allah min ahlil jannah, insya Allah dari penghuni surga. Jadi enak dalam hati. Ya, itu ibu-ibu yang kami hormati. Insya Allah bab selanjutnya adalah babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab apa yang harus diucapkan setelah memejamkan mata. Ada ya semacam itu ya di situ. Ada yang ditanyakan barangkali ibu-ibu, silahkan, tentang tadi apa namanya talqin. Kemudian orang yang ini barangkali ada ini Mas ya pakai itu. Mohon maaf lagi sebelumnya. Ini kan dikatakan apa? Nggak apa-apa, lanjut. Di sini diucapkan apabila kita membimbing atau mentalkin seorang yang sakit, terus diucapkan dengan perlahan, terus setelah itu tidak diucapkan kembali gitu kalau dia sudah mengucapkan. Nah, tapi kalau pas kenyataan kita menghadapi orang yang sudah atau maut, itu hanya diam gitu. Jadi kita nggak tahu. Itu masih nyala yang itu ya, yang kecil itu ya itunya. Udah mati. Oh, udah mati ya. Maaf, Ya. Ustaz ya.
Di Ya. sini kan dikatakan apabila kita bertalkinkan, diucapkan sekali, jangan mengulang kecuali bila mengucapkan perkataan lain. Tapi kenyataan ada di beberapa kenyataan kejadian gitu, orang yang ditalkinkan itu, yang sakit itu tidak berucap atau tidak bergerak sama sekali gitu. Yeah. Jadi kita apakah harus terus berpindah atau gimana? Yeah. Itu salah satu. Dan juga ada sebuah saya pernah mendengar itu ketika berpindah tidak karena mungkin bentuk secara otomatis itu dasar banget. Jadi hanya bimbing dengan kalimat yang singkat seperti Allah gitu aja. Itu gimana Pak Haji? Iya, terima kasih. Jadi kalau memang orang itu belum ada isyarat atau ucapan la ilaha illallah, ya berarti kita kan belum mendengar. Ya terus saja la ilaha illallah. Tapi kalau sudah ada isyarat, entah itu tangan, entah itu apa, berarti dia sudah paham. Betul. Itu yang pertama. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah itu. Jadi yang tadi dikatakan kalau ternyata sudah mengucapkan, ya sudah. Ya. Tetapi kalau ternyata dia mengucapkan kalimat lain lagi setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka ya bimbing lagi, gitu. Bagaimana sekarang kalau ternyata la ilaha illallah itu terlalu panjang? Ya yang penting ada kalimat Allah. Ya, Allah. Jadi mengenalkan bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Ya. Kalau sampai la ilaha illallah itu lebih bagus. Tadi saja kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang paling panjang. Kemudian diringkas menjadi la ilaha illallah. Khawatir la ilaha illallah itu terlalu panjang, ya yang penting ada ucapan Allah. Ya, karena bagaimanapun yang namanya zikrullah, menyebut Allah itu adalah akan menenangkan hati, tatmainnul qulub, akan menenangkan hati dia. Padahal lagi gelisah lagi, maka ketika menyebut Allah itu menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya zikir menyebut Allah itu akan menenangkan hatinya. Itu ya, Bu ya. Ada yang lain barangkali? Enggak? Cukup kayaknya ya. Jadi semacam itu, karena pasti kita itu akan dihadapkan dengan orang-orang yang di sekitar kita pas meninggal, bisa jadi. Ada orang begini Bapak Ibu, ketika suami atau istrinya, biasanya suaminya atau laki-laki, ya kan, meninggal, justru anak perempuan dan istrinya nggak menyolati. Itu sering terjadi, ya, malah nggak nyolatin, bingung mojok saja, terus di masjid juga nggak nyolatkan, di rumah juga menyolatkan. Yang kedua juga semacam itu, ketika keluarganya ada yang meninggal, gitu kan, akhirnya dia sibuk dengan urusan-urusannya sendiri, gitu kan. Bahkan maaf saja, kemarin itu ada orang meninggal, saya ngeliat sampai ya Allah, gitu kan. Ya memang mungkin buat kenangan, gitu kan. Baru meninggal saya langsung takziah, gitu kan. Istrinya itu sambil nangis, nyekop sambil foto gitu, sambil nangis gitu. Tapi kan ya Allah, kok mah, ya bener mungkin buat kenang-kenangan, tapi kan kayaknya Allah karim. Saya lihat sendiri, habis itu saya pulang aja udah gak tega lihat itu, gitu. Ya, saking begitunya, ya Allah. Ini begitu. Dia ikut sama suaminya gitu, sambil nangis itu, tapi cepat. Orang-orang yang dari lihat pada lihat kan, ya begimana sih gitu kan? Ya Allah, ini ada inilah model-model sekarang kadang-kadang begitu. Ini bukan saya ngarang, saya melihat sendiri, gitu ya. Saya melihat sendiri. Gitu. Makanya ketika ada orang mau meninggal, ya istrinya, keluarganya ada di situ.
bukan malah takut lari, gitu kan. Ada yang semacam itu kadang-kadang nggak tega lari, jangan. Karena kita juga nanti akan meninggal, begitu. Ya, itu ibu-ibu semuanya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita hamba-hamba yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang berkah buat kita dan juga menjadi abdi Allah yang